few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari tim 1. Sebelum kita masuk ke proses pembuatan, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anggi Triana Dwi Putih Kesari dan rekan saya. Nama saya Alfitur Rahel Revansyah. Kami sebagai audiotori dari tim 1. Hai semua, saya Kaulana Isa Jawa Islami dan rekan saya Enggar Putri Hendriyanti. Kami sebagai kinestetik. Hai semua, perkenalkan nama saya Nimidumai Fazira dan rekan saya Kesyarana Revalina. kami sebagai visual. Alat dan bahan pembuatan roket yaitu ada botol plastik, kertas manila, juga kardus bekas, pentil ban dan cutter, lem tembak, plastisin, lakban. Cara pembuatannya, lubangi tutup botol plastik dan masukkan pentil. Siapkan botol plastik utuh dan yang sudah dipotong sepertiga bagian. Isilah sebagian botol yang sepertiga dengan plastisin. Buatlah pola sayap pada kardus. Setelah itu, potong sayap sesuai pola. Rekatkan sayap pada botol dengan lem tembak. Gabungkanlah kedua botol plastik, lalu rekatkan dengan menggunakan lakban. Tutup kembali botol dengan tutup yang sudah diberi pentil ban. Lalu buat kerucut dari kertas manila. Rekatkan kerucut pada bagian ujung botol yang terdapat plastisin. Isi air pada bagian botol utuh hingga sebagian. Pompa botol hingga dirasa cukup. Tekan roket air searah 45 derajat. Buka tutup roket air dan roket akan terbang membentuk lintasan parabola. Kan udah perkenalan nih, sekarang kita bahas bagian dan fungsi dari roketnya yuk. Ini dia hasil pembuatan roket dari kelompok kami. Bagian kerucut pada roket dibuat selancip mungkin agar dapat memecah udara di atas dan dapat mempercepat roket berjalan. Dan selanjutnya ada sayap roket. Untuk dan ukuran sayap roket ini mempengaruhi cepat atau tidaknya pergerakan roket saat meluncur. Yang kedua, ada badan roket. Badan roket ini dibuat dari botol plastik yang kekuatannya bisa mudah rapuh karena terkena tekanan. Kekuatan pada roket ini tergantung pada kita seberapa banyak menggunakannya dan berisi udara dan juga air di dalamnya yang disebut bidang kompresi. Selanjutnya adalah nozzle, yaitu tempat keluarnya air dan udara. Semakin besar ukuran nozzle, maka durasi roket terbang semakin kecil. Yang selanjutnya ada plastisin.
Plasticine ini berfungsi sebagai pemberat roket, di mana roket dapat terjatuh pada bagian kerucut roket dan menentukan tempat terjatuhnya roket saat mendarat. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih hukum apa saja yang digunakan roket itu untuk bisa meluncur? Aku jelasin dulu ya. Satu itu ada hukum Bernoulli, itu hukum kenaikan kecepatan aliran pada fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Maka apabila tekanan fluida menurun, akan meningkatkan kecepatan fluida. Nah, pada roket air terjadi saat tutup botol dibuka. Saat tutup dibuka, tekanan dalam botol akan menurunkan, maka kecepatan fluida meningkat sehingga roket bisa terbang tinggi. Nah, yang kedua itu ada juga hukum kekekalan momentum. Besaran momentum sistem sebelumnya tumbukan selalu sama dengan besar momentum setelah tumbukan. Dengan kata lain, besar momentum total yang dihasilkan air akan selalu sama dengan besar momentum total yang dihasilkan roket. Terus yang ketiga itu juga ada hukum Newton yang ketiga. Untuk setiap aksi ada suatu reaksi besarnya sama tetapi berlawanan arah. Nah, jadi itu gini, pada roket air terdapat gaya dorongan dari udara di dalam botol yang mendorong air keluar. Terus udara mendorong air dengan arah berlawanan arah terbangnya roket. Terus yang keempat itu ada hukum Pascal. Hukum Pascal, sifat fluida adalah menekan ke segala arah. Maka ketika udara dipompa ke dalam roket, air akan bergerak ke segala arah dengan besar yang sama dengan tekanan udara. Inilah yang menyebabkan air terdorong keluar dari roket. Terus yang hukum terakhir nih, teman-teman perhatikan ya, 5 gerak parabola. Roket air bergerak dengan lintasan berbentuk parabola, maka ketika roket air mencapai ketinggian maksimal, ia akan kembali bergerak ke bawah membentuk gerak parabola. Nah, jadi gitu teman-teman, makanya kita harus mempelajari hukum-hukum kayak gini tuh biar nanti kalau pas pelajaran fisika itu pintar ya teman-teman. Baik, dari saya itu udah gitu aja sih. Buat teman-teman sih saran saya perbanyak belajar, perbanyak ya nongkrong sama teman-teman yang berkualitasnya itu ya, orang tuh pintar, nanti kamu ketularan juga pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana, seru kan hasil proses pembuatan roket dari kami? Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Saya wassalamualaikum bro.